Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Filani dari kelas TFN 4A dengan NIM H1916000470. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD atau Data Flow Diagram. Sebelum mengetahui penggunaan Data Flow Diagram atau DFD, lebih lanjut kita perlu memahami apa itu DFD. Dikutip dari Lucid Heart, DFD adalah peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Adapun menurut SmartDraw, DFD adalah gambaran bagaimana data diproses oleh suatu sistem dari segi input dan output. Dari dua definisi tersebut, kita menyimpulkan bahwa DFD adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. DFD fokus pada arus informasi asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Biasanya DFD digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis sebuah sistem informasi. Selain itu, diagram juga dapat dimanfaatkan dalam proses software development. Banyak analis lebih memilih DFD daripada diagram lainnya. Analis dapat menggunakan DFD untuk membuat gambaran sebuah sistem, kemudian memberikannya pada programmer. Selanjutnya, programmer akan membuat coding berdasarkan arahan analisis yang tertuang dalam DFD. Banyak proses dalam sistem yang sangat sulit dijelaskan oleh kata-kata. Oleh karena itu, untuk menyederhanakannya, kamu bisa menggunakan DFD yang disusun secara visual. Ada berbagai simbol yang digunakan dalam DFD, yaitu persegi panjang, lingkaran, dan panah. Setiap simbol memiliki makna yang berbeda dan akan diberi label untuk menjelaskan semua step tersebut. Kamu bisa membuat DFD sederhana menggunakan tangan, namun ada pula beberapa software khusus yang bisa kamu gunakan untuk membuat DFD, seperti EasyCast, Power Designer 6, dan Unified Manual Liga atau UML. Fungsi DFD 1. Penggambaran sistem. Fungsi pertama dari DFD adalah sebuah penggambaran sistem. DFD dapat kamu gunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Di dalam jaringan tersebut ada berbagai komponen yang dihubungkan satu sama lain menggunakan alur data. Yang kedua adalah pembuatan model. Selain menggambarkan sistem, DFD juga dapat kamu gunakan untuk membuat sebuah model yang baru. Kamu bisa menekankan fungsi sistem tersebut untuk terlihat bagian lebih detail dari DFD tersebut. Dengan begitu, kamu bisa memilih beberapa bagian penting untuk acuanmu merancang sebuah model. 3. Penyampaian rancangan sistem. Fungsi DFD yang ketiga adalah menyampaikan rancangan sistem kepada pihak lain. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Oleh karena itu, kamu bisa menggambarkan rancangan sistem menggunakan DFD dan menyampaikannya pada programmer, pembuatan sistem klien, dan siapa yang perlu mengetahuinya. Mereka pun akan lebih mudah memahami rancangan yang kamu buat. Aturan utama yang dilansir dari Lucid Chart. Ada 4 aturan utama dalam pembuatan DFD, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah input dan output. Setiap DFD setidaknya harus memiliki satu input dan satu output. Hal ini disebabkan karena DFD harus menggambarkan alur sistem dari awal hingga akhir. Hubungan yang kedua itu hubungan data store. Aturan DFD selanjutnya adalah setiap data store harus terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output. Dengan begitu, data store dapat menyimpan semua data yang masuk ke dalam sistem. Yang ketiga, data store harus diproses. Setiap yang tersimpan di data store harus melalui sebuah proses yang menjadikannya sebuah output. Yang keempat, posisi proses. Setiap proses yang terdapat di DFD harus menjalani proses lainnya atau tersimpan di dalam data store. Oke, di sini ada simbol dalam DFD yaitu external entity, yaitu bentuknya kotak persegi panjang seperti ini. Simbol pertama yang digunakan DFD adalah external entity atau terminator. External entity adalah pihak yang berada di luar sistem. Bisa berupa individu, organisasi, divisi, perusahaan, dan sistem lain. Yang kedua itu proses, seperti inilah bentukannya di atas bulat, bentuknya kotak. Proses dalam DFD adalah proses yang dilakukan sebuah mesin untuk mengubah input menjadi output menjadi format yang berbeda. Yang ketiga, data store, seperti garis-garis seperti ini, terus ada kotaknya. Data store adalah file yang menyimpan data atau informasi untuk digunakan. Kemudian dengan kata-kata lain, data store adalah database. Yang keempat yaitu data flow, yaitu tanda panah kanan dan ke kiri ini seperti inilah data flow.
adalah arus data yang mengalir di antara suatu proses terminator dan data store. Hal ini digambarkan dengan simbol tanda panah. Yang kelima itu data input dan output. Di atas merupakan dari input maupun output, simbolnya yaitu berbentuk jajar genjang seperti gambar di atas. Oke, bisa aja.